warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Darman, Bahasa Sistem Informasi tahun 2003. Saya akan menjelaskan dalam pemodelan. Di sini definisi pemodelan itu adalah suatu rencana atau suatu fenomena yang dimana objek itu bisa dipresentasikan dalam bisa dijelaskan dalam objek. Nah, model itu tuh bisa jadi roadmap atau ramalan dalam suatu project. Di sini model itu memiliki 4 jenis, yaitu model fisik, yaitu penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua, model naratif, itu model yang menggambarkan arah secara langsung. Yang ketiga itu model grafis, yaitu model yang menggambarkan entitasnya dalam sejumlah garis atau simbol. Yang keempat itu model matematis, yaitu model yang memiliki kemampuan dalam memperkirakan output masalah yang bersifat ekstrak. Yang model naratif itu ini contoh model naratif. Kalau ini contoh model grafis. Yang kemudian ini contoh model matematis. Selanjutnya apa sih keuntungan dalam pemodelan? Dalam keuntungan pemodelan ini yang pertama bisa memiliki beberapa fungsi dan sebagainya. Yang saya bisa mencakup 4, yaitu biaya analisis itu bisa lebih mudah. Yang kemudian operasi itu bisa disimulasikan dengan cepat dan juga disimulasikan dengan cepat. Yang ketiga itu dia mudah dimanipulasi. Mudah dimanipulasi dan juga bisa diterapkan pada dunia nyata. Yang keempat itu menjadi proses trial and error sebelum diterapkan langsung kepada sistem nyata. Apa sih yang kerugian dalam pemodelan? Yaitu sulitnya menghasilkan data yang mencakup semua pengaruh pada entitas. Yang kedua, dibutuhkan keterampilan matematis yang tinggi yang secara kompleks untuk mendapatkan output yang tepat. Selanjutnya fase siklus model. Pada SPK atau DSS terdapat banyak model yang digunakan untuk membantu memberikan dukungan keputusan. Yang pertama itu tahapan pendukung keputusan, yaitu tahap penentuan masalah. Yang ketiga itu tahap pengembangan model. Selanjutnya itu manfaat dalam model pada SPK. Manfaat model dalam SPK itu bisa menghubungkan atau mengetahui apakah hubungan yang dapat bersifat tunggal. Yang kemudian dapat memperjelas mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur tersebut. Selanjutnya itu merumuskan hipotesis mengenai hakikat antara variabel. Nih, pemodelan SPK. Pada di sini dalam pemodelan SPK ini dia ada input dan juga output. Kalau sistem input bagian internal dan juga eksternal. Contohnya kalau internal ini dia input, proses dan juga output. Yang pertama itu input. Input itu adalah elemen yang masuk ke dalam sistem itu. Kemudian prosesnya itu data yang telah diproses dari input tersebut. Yang terakhir adalah produk atau hasil dari suatu proses. Yang selanjutnya setelah data internal ini akan dimasukkan dalam data eksternal seperti feedback, environment dan juga boundary. Feedback itu adalah aliran informasi yang output keputusannya diperhitungkan dari output dan kinerja. Kemudian environment adalah bagian sistem yang posisinya berpengaruh pada lingkungan. Yang boundary itu pemisah antara suatu sistem dengan environment. Oke. Ada 7 kategori dalam model atau SPK. Yang pertama itu model optimalisasi untuk masalah-masalah dan alternatifnya. Yang kemudian selanjutnya model optimalisasi dengan algoritma. Kemudian model optimasi dengan formula analitik. Kemudian model simulasi yang akan mensimulasikan data-data tersebut. Yang kelima itu model heuristik.
Yang keenam itu model predikat, dan yang ketujuh adalah model-model yang lainnya. Oke, sistem keputusan ada 7 permasalahan model SPK ada 7, yaitu penentuan masalah atau evaluasi lingkungan. Yang kedua itu menentukan variabel. Yang ketiga itu perkiraan atau forecasting. Yang keempat itu penerapan berbagai model atau keputusan. Yang kelima itu menjadi seleksi kategori model yang sesuai pada dasarnya, yang sesuai. Yang keenam itu manajemen pada suatu model. Yang ketujuh itu pemodelan yang berbasis dalam pengetahuan. Saat ini pada sesi diskusi saya akan mau minta saran dari mau bertanya, silahkan bertanya. Aku mau bertanya lagi. Oke. Jadi apa sih perbedaan dasar antara model naratif, model grafis dan model matematis dalam pemodelan? Oke. Boleh dikumpul dulu, Pak? Gimana? Oke. Mengapa model itu sangat penting dalam sistem pendukung keputusan, khususnya di dalam proses input, proses dan output. Oke. Yang ketiga. Apa saja tantangan utama dalam pemodel SPK menurut Turban dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Saya ini karena semuanya pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan satu-satu. Dari pertanyaan pertama, apa perbedaan mendasar dari antara model naratif, model grafis, dan model matematika dalam pemodelan? Model naratif itu menggunakan bahasa lisan, yang menjelaskan suatu entitas. Model grafis itu menggambarkan entitas menggunakan simbol atau garis. Yang kemudian model matematis itu menggunakan rumus yang sesuai dalam penganalisis prediksi dalam suatu biasanya bisa kompleks dan presisi. Lalu yang pertanyaan kedua itu mengapa model itu sangat penting dalam sistem pendukung keputusan, yang khususnya pada input, proses, dan juga output. Model ini menjadi penting karena dapat membantu menggambarkan hubungan antara variabel maupun sistem, menjadikan yang mampu menjadi sarana untuk menguji senario input output proses yang sebelum diterapkan pada dunia nyata. Lalu yang ketiga ini apa saja tantangan utama dalam pemodelan SPK menurut Turban tahun 2005 dan cara mengatasinya. Di sini penemuan masalah dan evaluasi lingkungan itu bisa diatasi dengan pengawasan dan juga analisis awal yang mendalam, yang kemudian melakukan identifikasi variabel yang berupa keputusan, intermediate, dan juga hasil, yang diatasi dengan klasifikasi yang jelas. Selanjutnya perkiraan atau forecasting yang diatasi dengan menggunakan data historis. Kemudian pemilihan kategori model atau statis itu bisa diatasi dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi. Yang kemudian manajemen model itu bisa diatasi dengan pemeliharaan model. Yang terakhir adalah pemodelan berbasis pengetahuan. Itu dia bisa diatasi dengan membangun sistem pakar yang memadai dan memperbarui basis satuan. Semua pertanyaan semua jawaban saya sudah cukup. Oke. Sekian dari semua materi presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.